Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, setelah sekian purnama kita bersua kembali. Terima kasih saya ucapkan juga pada kesempatan yang diberikan kali ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bawakan bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita lebih sehat dari waktu ke waktu. Ini tema yang dibawakan kali ini yaitu Ramadan sebagai momentum riset metabolisme. Judulnya agak rumit tapi nanti kita sederhanakan. Ini pesanan dari panitia seperti ini caranya. Jadi setelah saya amati kemarin dari minggu ke minggu, Al-Amin kan banyak sekali tema-tema kesehatannya. Baik Ustaz Ani, kemudian ada senior saya, kemudian ada Pak Ramadi dan sebagainya yang memberikan masalah kesehatan. Hanya untuk Ramadan kali ini fokus banget ya untuk bagaimana supaya kita lebih sehat dari waktu ke waktu. Nah, ya, iya, kita semua ini udah fase-fase akhir nih, senior semuanya. Kalau dulu di RT 4 tuh saya kayaknya paling muda gitu ya. Tetap aja sampai sekarang saya paling muda di sini. Oke. Sesuai dengan judul ya, metabolisme. Di sebelum ke sana kita intermezzo dulu nih. Kalau kita rasakan di 15 hari pertama Ramadan dengan 15 hari kedua Ramadan ini, seandainya dirasakan ada perubahan bahwa di 15 hari kedua Ramadan ini tubuh kita lebih enteng, tenaga kita lebih ada, terus kesehatan kita lebih prima, ya insya Allah reset metabolisme itu udah terjadi. Tapi seandainya nggak ada beda gitu kan, apa malah menurun kualitas kesehatan kita di 15 hari terakhir Ramadan, berarti reset metabolisme itu tidak terjadi. Jadi memang tidak jaminan bahwa puasa itu bisa membuat kita dalam tanda kutip lebih sehat. Harus ada syaratnya gitu kan. Sama aja kayak ibadah, semuanya ada syaratnya. Nah, mudah-mudahan dengan kajian kali ini kita bisa memanfaatkan momentum seperti ini. Ya, memang tujuannya bukan hanya kalau cuma kesehatan mungkin kecil lah gitu ya. Nikmat kita yang kejar mungkin untuk Ramadan atau puasa, sama berbeda tetap untuk akhirat. Tapi adalah remeh-temehnya gitu, yang bisa kita nikmati pahala dunianya itu gitu. Nah, nanti kita akan kupas tuntas. Nah, yang pertama mengenai apa itu metabolisme sendiri. Ya, metabolisme adalah suatu proses dalam tubuh kita. Bagaimana kita mengolah makanan yang kita makan menjadi energi. Kemudian energi itu kita pakai untuk aktivitas, maupun kita simpan, maupun sebagai alat untuk perbaikan di dalam tubuh kita. Kurang lebih seperti itu sederhananya. Nah, kemudian memang ada perbedaan metabolisme itu di setiap usia. Untuk anak-anak kita di bawah 20 tahun, itu fokus metabolisme mereka adalah pertumbuhan, anabolisme gitu. Kemudian di 20 tahun kedua kehidupan fokusnya adalah reproduksi. Jadi segala metabolisme diupayakan dioptimalkan adalah untuk reproduksi. Ya, kalau perempuan ibaratnya kayak bunga yang baru mekar gitu kan, laki-laki juga lagi kuat-kuatnya, lagi ininya. Itu 20 tahun kedua dari kehidupan. Kemudian 20 tahun ketiga ya, usia kita semua rata-rata di sini kayaknya nggak ada yang 20 tahun kedua juga nggak ada nih pesertanya. Oh, ada satu. Nah, jadi nanti tetap kita singgung sedikit kalau gitu, karena ada pesertanya, kecuali kalau nggak ada. Nah, di 20 tahun kedua itu seperti itu. 20 tahun ketiga fokusnya adalah maintenance,
perawatan, perbaikan, bukan lagi pembangunan. Apalagi bukan lagi pembangunan tapi adalah maintenance atau perawatan. Nah, memang ada sedikit beda di tiap-tiap usia itu. Kalau kita bisa memanfaatkan ini, insya Allah tua itu pasti, tapi paling tidak kita bisa sedikit menghambatnya, mengurangi lajunya. Bukan berarti malah kita menua lebih cepat. Harapannya seperti itu. Karena kalau kita paham ilmu ini insya Allah sedikit mensiasati gitu. Kemudian metabolisme itu kita bagi besar menjadi dua, yaitu ada yang namanya anabolisme dan ada yang namanya katabolisme. Anabolisme ini suatu proses pembangunan, sedangkan katabolisme adalah lebih tepatnya mungkin membangun, menyimpan adalah anabolisme, kemudian katabolisme lawannya, membongkar, reparasi, memperbaiki. Nah, itu katabolisme. Nah, Allah menciptakan semuanya dalam keseimbangan, termasuk juga metabolisme tubuh kita. Ada fase anabolisme, ada fase katabolisme yang seharusnya itu berlangsung setiap saat, setiap hari. Cuma beda fokus. Kalau yang masih 20 tahun pertama dominan anabolik semua, 20 tahun kedua anabolik katabolik mulai menuju keseimbangan, dan di 20 tahun ketiga harusnya kataboliknya ini yang lebih kita dominasi. Seperti mobil kalau usianya udah sekian, mungkin maintenance-nya, perawatannya itu butuh lebih gitu. Dibandingkan hanya yang mobil baru keluar dari showroom, servis nggak apa, udah langsung celak tidak pakai mungkin nggak masalah. Tapi kalau mau tua gitu kan, nah itu mau jalan aja maintenance-nya harus panjang gitu kan. Perawatannya harus lebih panjang daripada sekedar kita pakai bolak-balik. Kalau nggak mau mogok di jalan. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian sedikit kita ulas. Oh ya, seperti biasa nanti materi nggak terlalu panjang. Nanti kita saya lebih senang intens untuk tanya jawab karena mungkin akan lebih mengena ke seharian. Takutnya ada yang luput dari apa yang saya jelaskan. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi waktu kita berpuasa? Nah, kalau dari cerita tadi, kalau kita makan itu adalah suatu proses lebih ke anabolisme, walaupun ada katabolisme tapi minimal. Kemudian saat kita berpuasa, terutama misalnya kalau kita sahur tadi pagi, ini proses anabolisme ini sedang berlangsung. Tubuh mengolah apa yang tadi dimasukkan dan sebagainya dicerna. Nah, energi dari anabolisme ini dari proses yang kita makan tadi mungkin habis sekitar duhur lah. Nanti duhur ke sana karena nggak ada masukan lagi, tubuh akan tetap mencari sumber-sumber yang bisa untuk mempertahankan kehidupan. Nah, disinilah proses katabolisme itu berlangsung. Dengan catatan, waktu sahur memang tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan mungkin proses katabolisme berlangsung sebentar. Seperti tadi tuh mobil yang sudah. Nah, jadi yang kita butuhkan sebenarnya proses katabolisme yang lebih lama untuk menuju kita lebih sehat. Di usia 40-an. Kalau di usia masa yang masih 30-an, 20 sekian, nah itu paling jadi catatan aja lah. Oh iya ini nanti besok diservis bulan depan deh gitu. Tapi masih bisa dipakai, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang sudah 40 tahun ke atas, ini harus servis dulu kalau mau jalan, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita melewatkan servis, resiko mogok besar. Tapi kalau yang usia masih 20-30 tahun, 40 tahun ke bawah, nah udah ini bulan depan 2 bulan lagi servisnya masih bisa kok. Dan itu dijamin masih bisa, tetap benar bisa gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau sahur kita berlebihan, nah ini memang yang berbahaya. Proses katabolisme yang terjadi sore hari pada tubuh misalnya sebagai dasar, disitulah terjadi perubahan sel. Asal tidak ekstrim. Kembali bahwa tubuh kita itu atau Allah menciptakan kita semuanya dalam keseimbangan. Jika satu terlalu dominan, baik itu anabolisme yang terlalu dominan maupun katabolisme yang terlalu dominan, hasilnya kerusakan. Jadi yang diet ekstrim berlebih ya keliru, yang enggak diet
ya juga keliru. Yang capeknya berlebih ya keliru, yang terlalu santai juga keliru. Nah, kurang lebih harusnya seimbang. Nah, cuma seimbangnya pada usia 40 tahun ke atas itu berbeda dengan seimbangnya 20-30 tahun. Pada 40 tahun ke atas, keseimbangannya itu lebih sedikit bergeser ke katabolisme seperti yang tadi kita ceritakan. Nah, kalau kita menilik dari zaman Rasulullah dulu puasa seperti yang Ustaz Anik waktu itu sempat ceritakan juga di sini, bahwa banyak sahabat yang ceritanya Ustaz Anik ini yang saya mengutip dari beliau itu gak pernah merasakan kenyang gitu kan. Selama berislam mereka tidak pernah merasakan kenyang. Artinya sebenarnya menjaga makanan. Kalau kita tilik juga bagaimana sahur dan berbuka Rasulullah. Riwayat menceritakan air, kurma, sedikit kurma. Berbuka Rasulullah bagaimana? Kembali lagi, air, kurma. Nah, sedikit. Ulama bersepakat sedikit ini 1 atau 3. Enggak 5, 7, 10 atau semangkok misalnya, enggak. Hanya dengan 1 butir atau 3 butir kurma. Itu kalau kita mau contoh yang paling baik itu seperti itu. Apakah Rasulullah cuma makan kurma 1 atau 3 sehari? Enggak begitu. Tetap ada makanan beratnya, cuma tidak pada saat langsung berbuka. Alhamdulillah mudah-mudahan Al-Amin juga udah berubah. Saya belum berbuka di Al-Amin ini sampai dengan sekarang, jadi nggak tahu. Kalau yang dulu kan seperti itu. Nah, yang sekarang mudah-mudahan ada perubahan. Karena kemarin sebelum Ramadan ibu-ibunya kan sempat juga tuh kita diskusi ya tentang bagaimana menyiapkan menu sahur dan takjil berbuka untuk bapak-bapak gitu. Gimana nih dok, yang baik bagaimana dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dilaksanakan gitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan bapak-bapaknya nggak protes gitu kan. Kalau diprotes mungkin ibu lebih condong balik lagi daripada dimarahin gitu kan, daripada di ini ya. Tapi ya nggak tahu karena saya nggak memfollow nih kayak apa jadinya. Gitu. Nah kemudian kita kembali ke tadi ya, harapannya dalam Ramadan kali ini atau dalam berpuasa kali ini itu kita bisa betul-betul mengoptimalkan proses katabolisme yang mungkin dalam 11 bulan terakhir itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita yang 40 tahun ke atas khususnya. Saya contohkan, waktu kita makan itu dominan hormon anabolik atau insulin yang bekerja. Dia naik sesuai dengan komposisi makanan kita. Kalau banyakkan karbohidrat, apalagi gula cair ya kan, tepung-tepung, kue-kue, minuman manis seperti itu, insulin akan naik sangat tinggi dengan waktu yang cepat. Ini kalau tubuh kita masih responsif, masih bagus. Makanya kalau cek gula, ya normal. Walaupun kita makan yang banyak, minumnya manis, makan buah segala macam, tes gula normal. Kenapa? Karena tubuh masih punya kemampuan untuk mempush insulin sampai ke level yang lebih tinggi lagi supaya gula darah kita normal. Kalau indikatornya hanya kita ngetes gula darah normal, ini yang paling sering kecolongan. Karena patokannya hanya gula darah saya masih bagus kok dites. Kan sekarang banyak ya tes glukosa gitu. Sendiri mandiri, masih bagus, masih aman, masih bagus, masih aman. Berarti kalau saya makanannya segini aman tuh nggak apa-apa gitu. Ini jebakan Batman-nya ada di sini. Padahal saat karbo tinggi, naik tinggi insulin, ya tetap normal selama tubuh masih mampu. Saat tubuh sudah tidak mampu, sudah kelelahan sel beta pankreas produksi insulinnya, di mana kadar insulin turun, disinilah baru terjadi gula darah naik. Bahkan mungkin dengan makanan yang dikurangi pun, karena kalau udah mulai khawatir, gitu kan, gula darah tinggi, karena produksi insulin yang udah lebih rendah karena kelelahan, gula darah tetap tinggi. Nah, saat inilah sudah mulai timbul tanda-tanda dan sudah terlambat istilahnya ya untuk mengantisipasi. Kalau tidak segera diantisipasi, kalau progres terus kurang lebih seperti itu. Kemudian
Bagaimana kita mengoptimalisasi momentum Ramadan ini gitu. Sebaiknya bagaimana sih? Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita lebih sehat? Sebetulnya kalau kita mencontoh Rasulullah itu udah paling enak sih. Sahur itu benar-benar ala kadarnya gitu kan. Sederhana sekali. Hanya beberapa butir kurma yang putih beres. Atau tambah protein sedikit beres. Baru berbuka awal ketemu kurma lagi sedikit atau ya buah-buahan lokal boleh juga kayak pisang misalnya atau apa gitu untuk memenuhi kebutuhan energi kalori sedikit. Udah, nah nanti baru selesai maghrib atau selesai tarawih kita baru tambahkan lauk di situ, sayur di situ, karbo yang kompleks di situ. Itu yang paling ideal. Jadi kenapa harus begitu? Kenapa itu yang paling optimal? Saat tubuh kita masuk fase anabolik, katabolik rendah sekali. Anabolik itu menyimpan storage. Padahal tubuh kita tadi kalau usia 40 lebih banyak untuk repair. Nah, kalau storage terus tanpa repair akan menumpuk sel-sel yang rusak, akan menumpuk sel-sel yang mati, akan menumpuk. Ini karena nggak ada yang bongkar, nggak ada proses katabolik di situ. Rendah sekali, tidak cukup waktunya untuk memproses ini. Disinilah sel-sel yang sudah setengah mati ini, sel-sel yang ini malah meradang. Sel-sel ini mengalami kerusakan, terdegradasi tapi tidak sempurna. Nah, kalau ini menumpuk dalam tubuh kita, inilah yang mengacaukan. Kita hidup, kita aktivitas dengan sel-sel yang sudah meradang, sel-sel yang sudah sakit. Contoh di pembuluh darah misalnya, karena terjadi peradangan pada sel-sel lapisan endotel atau lapisan paling luar dari pembuluh darah yang bersentuhan dengan darah, terjadi peradangan. Peradangan itu kan khas ya, sama aja kayak kita meradang itu ciri-cirinya ya bengkak, merah, nyeri, kaku gitu kan. Nah, peradangan pembuluh darah juga sama, seperti itu yang terjadi. Kayak kita kejedot pintu aja gitu, nong gitu yang bengkak gitu, lebih kaku, lebih kencang. Pembuluh darah juga begitu. Akibatnya apa? Tensi yang udah mulai merangkak naik. Mungkin ada retakan-retakan di pembuluh darah. Kemudian retakan-retakan ini akan ditambah dengan kolesterol itu tadi. Nah, kolesterol yang menumpuk pada retakan-retakan pembuluh darah terjadinya plak atau kerak pada pembuluh darah. Nah, plak-kerak pembuluh darah bikin pembuluh darah kaku, bikin pembuluh darah menyempit dan segala komplikasi ke belakangnya. Kemudian juga terjadi pada otot yang meradang mudah sleo ya, kemarin istilahnya pada yang nyeri pinggang itu ya. Nah itu kan kalau pembuluh darah otot-otot kita pada meradang gitu kan, dia tidak fleksibel lagi, tidak lentur lagi. Nah, jadi mudah kesleo, mudah kaku, mudah sakit, mudah kram, mudah nyeri. Demikian juga pada ligamennya juga sama. Pun yang terjadi pada sendi-sendinya, radang, nyeri, kaku, seperti itu. Padahal proses ini bisa kita hambat seandainya kita memperpanjang sedikit proses katabolisme. Karena katabolisme itu akan sangat cerdas, dia merubah yang menurut tubuh ini udah kapasitasnya 80-70% nih, kita ubah, kita ganti yang baru. Nah, proses itu kan butuh waktu. Kalau waktunya kurang, nggak selesai pekerjaannya karena keburu anabolik. Tadi yang saya ceritakan di 11 bulan sebelum Ramadan mungkin kita nggak menemui katabolik yang sebagus ini. Itu pun yang di Ramadan dengan catatan kita bisa optimalisasi. Nah, pada orang yang masih sensitif insulinnya, misalnya kita makan, langsung terjadi kenaikan insulin. Mungkin insulin akan bertahan sekitar 1,5 jam, 1 jam gitu. Pada yang sensitif, nanti dia turun, udah selesai kerjaannya gitu. Turun. Nah saat turun, hormon reparasi udah mulai bekerja. Ataupun pada orang yang sehat atau pada yang masih muda-muda. Tapi bagi yang resisten insulin itu mungkin bisa berlangsung lebih lama, 3 jam, 4 jam si insulin ini tinggi. Sementara
Kalau insulin tinggi, prosesnya masih anabolik, katabolik berhenti atau minimal sekali. Kalau di luar Ramadan, kita sarapan misalnya jam 6, proses anabolik ini mungkin masih berlangsung sampai jam 10, 4 jam misalnya. Ya buat kita 40 tahun anggap aja udah kurang sensitif semua gitu ya misalnya. Mungkin sudah 4 jam dari jam 10. Nah, mungkin sebelum jam 10 kita udah ada yang entah itu minuman manis, entah itu kue, entah itu keripik, entah itu apa. Begitu terisi kembali, tubuh memorinya, ini anabolik lagi nih, naik lagi, insulinnya lebih tinggi lagi. Tadi udah segitu, kok ada masukan lagi, dia lebih tinggi lagi. Itu waktu lagi untuk turun kan, 4 jam lagi misalnya dari jam 10 jam 2, padahal di guru udah ketemu makan siang lagi. Gak jadi lagi turun, anabolik lagi, kataboliknya gak ada. Nah asar ngemil lagi, maghrib makan lagi, gitu kan? Ini yang tertib-tertib sekali misalnya, saya terakhir makan maghrib. Jam 10 malam itu katabolik baru mau mulai saat kita tidur. Itu pun sebentar sekali karena nanti bangun pagi udah langsung makan lagi. Nah itu pun masih kurang. Jadi kita bagaimana strategi memperpanjang katabolik? Ya perlakukan tubuh seperti berpuasa. Yang paling bagus memang puasa. Tapi di luar puasa pun, misalnya hari-hari biasa, kita perlakukan tubuh seperti berpuasa. Artinya tidak dapat cemilan, ada yang masuk. Lapar itu sebetulnya tanda sehat. Sedikit lapar itu berarti metabolisme kita bekerja. Nah, riset metabolik ini artinya kita kembali menseimbangkan atau menjalankan fungsi katabolik, di mana di 11 bulan awal sebelum Ramadan ini mungkin nyaris mati itu katabolik. Tapi di Ramadan kita dipaksa. Karena nggak ada cemilan kan, jam 10 tadi udah turun sejelek-jeleknya tubuh misalnya 4 jam gitu. Jam 10 ya, jam setengah 5 kan selesai. Setengah 6, setengah 7, setengah 9. Nah jam 9 taruhlah, kita sudah mulai katabolik. Hormonnya udah mulai dominan, katabolik udah mulai. Ini hanya ada di puasa. Kalau kita mau optimalisasi puasa bagaimana? Ikut Rasulullah. Bukanya itu hanya dengan kurma 1 atau 3 dan air putih. Itu tidak terlalu meningkatkan insulin. Walaupun kurma itu manis, tapi dia kan terikat, masih dalam seratnya, dan hanya sedikit, nggak cukup. Nah itu anabolik, katabolik masih berlangsung walaupun kita makan. Tapi beda cerita kalau kita puasa langsung ada gorengan, langsung ada lontong, gitu kan, langsung ada nasi, langsung minumnya kolak misalnya atau minumnya teh manis dengan gula, ya langsung mendadak berhenti. Padahal lagi kenceng-kencengnya misalnya. Nah inilah yang sering buat puasa sebagian gagal. Nah, untuk meriset kita mau optimalisasi karena itu langsung dihajar dengan kalori yang sangat tinggi, apalagi dengan gula-gula yang manis, minuman manis, makanan manis. Selesai deh, langsung seketika. Padahal itu lagi cakep-cakepnya. Nah, kalau kita menunda sedikit, gitu kan, sampai dengan nanti pada maghrib atau pada isya lumayan, karena itu adalah momen yang paling bagus. Lagi kenceng-kencengnya. Nah, setelah itu tetap tadi kalau berlebihan tubuh kita yang rusak. Jadi ada keseimbangannya, makanya tetap ada makanan. Utamakan, jadi kalau di 10 tahun, 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, kemudian kita masuk 20 tahun ketiga, makanan kita itu sebenarnya dominan kalau bisa adalah protein. Ditambahin kebiasaan kita ya orang Indonesia pada umumnya itu pelit sama protein. Padahal maintenance butuhnya protein utama. Betul. Protein lebih mahal dari karbohidrat. Tubuh kita itu tetap butuh protein. Ya. Nah, kalau tidak ada protein bagaimana? Dia akan nyuri, akan ngambil dari protein yang sudah ada. Dia akan bongkar-bongkar protein yang sudah ada. Protein yang sudah ada di mana? Di kulit, jadi tambah cepat keriput. Di otot, masa otot akan mulai hilang. Kemudian di ligamen ya, pendukung otot. Jadi tambah ini. Kemudian di tulang, jadi keropos.
Kemudian di sendi jadi masalah. Nah, kenapa ini bermasalah di usia 40 ke atas? Karena kita butuh protein lebih, tapi asupannya kurang. Akhirnya bongkar-bongkar lah gitu, cari-cari lah gitu. Akhirnya ya beginilah nasibnya. Makanya usahakan jangan kurang protein. Yang dikurangi justru harusnya karbo. Karena memang aktivitas kita kan menurun. Fisiknya nggak sekuat dulu, aktivitas kita nggak banyak lagi. Nah, karbonya diminimalisasi. Apalagi kalau kita punya cadangan karbo banyak. Oke. Tadi kan kita bilang udah 40 tahun ke atas kita rata-rata punya masalah dengan metabolisme. Apa clue-nya? Apa pengadilnya nih? Kok bisa bilang begitu? Paling gampang itu kita nilai di lingkar perut. Lingkar perut diukur pagi hari saat perut kosong di atas pusar, ya kayak veteran baju gitu ya, yang lentur. Nah, itu maksimal adalah setengah berat badan, setengah tinggi badan. Jadi kalau rata-rata orang Indonesia itu 180 cm ke bawah, ambillah 90 cm berarti untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan rata-rata 160 cm berarti sekitar 80 gitu. Nah, kalau kita sudah melebihi 90 bagi laki-laki dan bagi perempuan lebih dari 80, sudah dipastikan metabolisme kita bermasalah. Nah, kalau yang tingginya 160 laki-laki kemana? Ya itu yang tadi, setengah dari tinggi badan. Itu sebagai acuan, sebagai patokannya. Apakah metabolisme kita benar atau kita ada masalah? Insulin kita sensitif atau insulin kita resisten? Nah, bisa dilihat dari situ. Bukan berat badan, lebih gampang ukur di lingkar perut. Karena bagi orang yang berotot, masa ototnya besar, lingkar perutnya kecil, itu berat badan berlebih, itu tidak masuk hitungan yang bermasalah. Karena masa ototnya besar. Tapi yang begitu kan jarang, harus dibina. Karena miara otot seperti tadi, protein itu mahal. Jadi miara otot itu bagi tubuh itu mahal. Makanya tubuh itu cenderung untuk membuang yang mahal-mahal. Makanya 40 tahun ke atas ya normalnya memang otot kita akan menurun karena itu dianggap mahal. Udah mahal jarang dipakai gitu kan, akhirnya dibuang. Misalnya saya contohkan sederhana aja, ini ilustrasi saja. Misalnya kemampuan otot kita 10, tapi hanya dipakai 6 atau 7. Kan ada 3 nih sisa mubazir yang nggak pernah terpakai. Karena pemeliharaan otot itu mahal, protein itu mahal, jadi bongkar. Gak usah 10 lah kalau gitu. Pakainya juga cuma 6, 8 juga udah lebih dari cukup gitu. Akhirnya dikurangi, dibuang masa ototnya jadi 8. Kemana larinya? Yang paling mudah murah itu adalah lemak. Lemak itu berapapun nampung. Makanya otot diubah jadi lemak. Mungkin secara timbangan sama, tapi masa otot menurun, masa lemak naik. Lemak di mana yang paling gampang ukur? Ya di perut. Nah, jadi nanti boleh jadi badannya kurus tapi perutnya kuncit. Gitu. Nah, ini juga masalah, bukan berarti yang kurus-kurus bebas dong, baik dong gitu kan. Enggak. Itu masa ototnya yang turun, masa lemaknya yang naik. Nah, ini sama parahnya. Lebih parah lagi malah seperti itu. Karena masa ototnya yang hilang. Kalau masa otot hilang, keseimbangan hormon akan hilang, akan berubah. Laki-laki ototnya nggak ada, hormon laki-lakinya turun. Laki-laki masa lemaknya tinggi. Lemak ini identik dengan estrogen. Ada aromatase di sini yang mengubah testosteron kita, hormon laki-laki kita jadi hormon estrogen, hormon perempuan. Makanya jangan heran kalau yang lemaknya banyak, ya pinky gitu kan, kemudian mulus gitu kan, kilat gitu. Ya karena estrogen. Tapi testosteronnya belum. Masa ototnya juga makin turun lagi. Karena jarang dipakai, makin kita makin nggak pakai otot kita, makin nggak dibebani, otot kita akan makin hilang. Terus kita kan beralasan sakit nih, susah nih, gini aja udah nggak bisa,
Akhirnya kita malah tambah mengurangi gerakan, mengurangi beban otot kita, makin habis otot kita. Ini lingkaran setannya seperti itu. Jadi penting untuk memelihara massa otot di usia kita. Satu, dengan protein yang cukup. Yang kedua, otot harus dibebani maksimal. Kuncinya di situ. Kita juga sering salah ya, kalau olahraga misalnya. Kita suka yang ringan-ringan tapi panjang. Jogging setiap hari 1 jam, jalan santai 1 jam. Capeknya iya, tapi meningkatkan massa otot enggak. Apa yang terjadi saat capek? Hormon kortisol, hormon stres naik. Hormon stres ini membabi buta dia, merusak semuanya. Jadi olahraga bukan dapat sehat, tapi malah jadi tambah drop, karena massa ototnya makin hilang. Yang baik bagaimana? Ya mungkin ada imbangan untuk bakar kalori seperti yang tadi, hanya jogging santai seminggu 2 kali misalnya. Tapi di waktu yang lain kita fokuskan untuk membangun otot dengan mengoptimalisasi, memaksimalkan kekuatan otot kita. Fokus up, mengangkat beban, nge-gym lah istilahnya, sesuai dengan batas maksimal kemampuan. Nah yang udah lemah gimana? Ya saya suka nyontokan kemarin sama ibu-ibu di sini yang udah sepuh-sepuh saya. Kalau perlu pakai ulekan juga boleh bu gitu. Tapi ada maksud kuatnya segitu gitu kan, kuatnya 0,5 kilo gitu. Tapi nanti kalau dilatih betul sampai batas maksimal, otot itu akan bertumbuh. Nanti akan naik kekuatannya, ototnya pun akan bertambah. Kalau tidak, pasti turun terus. Karena tadi kekuatannya tinggal misalnya pakai 6, dikasihnya 8 oleh tubuh, udah dikurangi 2. Kemudian dari 6 karena kita masa lemah, kita ngerasa nggak mampu, gerak sebentar udah capek, kita makanya 4. Karena makanya 4, 8 loh, kok kebanyakan, turun lagi jadi 6. Otot kita turun terus seperti itu, sampai kita nggak bisa apa-apa, gerak aja susah, ini susah, ini susah. Nah disinilah mulai jomplang, mulai sulit kita semuanya. Sendi kaku lah, ya kan, untuk sakit sebentar kram dan lain sebagainya. Berapa protein yang cukup? Gampangannya adalah 1,5 kali berat badan. Jadi kalau berat badan kita 60, berarti paling enggak 80 atau 90 lah proteinnya itu. Sekedar informasi, protein itu telur, tahu, itu sekitar 10% dari bobotnya adalah protein. Tempe mungkin sekitar 20%-nya adalah protein. Jadi nggak harus mahal Pak. Tempe 20%. Daging itu 20-25%. Jadi hampir setara loh tempe sama daging itu. Ya kan? Ikan, ayam, nah itu sekitar 25-30% proteinnya agak tinggi. Jadi ada yang murah, tempe, ada yang hampir setara daging. Itu bisa kita konsumsi. Oh nanti asam urat kita naik kalau banyak makan tempe, makan kacang-kacangan gitu kan. Apa yang bikin asam urat naik? Kalau gula berlebih. Padahal tubuh nih misalnya produksi asam urat. Dari mana asam urat? Tadi misalnya tubuh kita mengalami stres karena kelelahan, kemudian bongkar-bongkar protein. Nah ini ya sumber asam uratnya. Asam urat naik karena protein kita dibongkar. Nah terus dibuang dari ginjal. Tapi karena gulanya berlebih, diambil lagi si yang sudah dibuang ini. Akhirnya terjadi penumpukan. Kalau gulanya nggak berlebih, dibuang, aman. Apalagi kalau kita mempertahankan massa otot dengan protein yang cukup sehingga tidak dibongkar, pas, nggak ada masalah. Tapi kalau kurang, bongkar-bongkar, nah inilah sumbernya. Itu. Nah, kemudian sebaiknya bagaimana nih untuk selanjutnya gitu kan? Ya ini aja sudah ada beberapa hari kalau mau mencoba menu seperti tadi saya untuk sahur dan berbuka monggo. Ini dipraktekkan insya Allah kita lebih berenergi, lebih nggak merasa lapar karena protein itu kan sendiri lebih tahan lapar, serat itu lebih tahan lapar dibandingkan karbo. Gitu ya. Nah setelah Ramadan kalau bisa nih kita perlakukan tubuh kita itu seperti Ramadan ini. Walaupun kita tidak berpuasa, tapi perlakuan tubuh kita seperti berpuasa.
Yaitu hanya mengelompokkan makanan pada 2 titik saja, sahur dan berbuka, atau sarapan dan makan sore misalnya, tanpa ngemil. Ini usia 40 tahun ya, kalau yang 30 tahun itu mungkin masih lebih fleksibel, lebih leluasa. Tapi untuk kita sebaiknya sebenarnya dan jangan sampai kekurangan protein. Nah, mudah-mudahan kalau kita terapkan seperti ini, setelah Ramadan ini, nah, ketemu Ramadan berikutnya, wah, insyaallah mudah-mudahan Ramadan berikutnya kita lebih berenergi, lebih bertenaga, nggak ada yang lebih sehat badannya gitu kan, karena dengan pola makan yang lebih baik, yaitu dengan menambahkan protein, mengurangi karbo di usia 40 tahun ya. Tapi kalau masih anak-anak, jadi kalau bisa memang di usia 40 tahun ke atas itu gula-gula cair, sirup-sirup, kue-kue, roti-roti itu sangat-sangat minimal sekali. Kalaupun mau dikonsumsi seperti itu betul-betul dikelompokkan dan dicari waktunya yang pas. Jadi kita juga bisa mensiasati dengan pola makan yang sama, dengan menu yang sama, tapi dengan hasil yang berbeda. Contoh, karena kalau kita bagi makanan besar kita kan ada karbo, kemudian ada protein, ada serat, vitamin, mineral. Kalau kita balik dulu, makanannya misalnya dengan protein dulu atau serat dulu, karbo belakangan, itu respon tubuh berbeda loh dibandingkan kita makan karbo dulu. Karena waktu kita protein masuk, serat masuk, tubuh itu nggak mengenalin, oh, ini nggak ada karbonya, ya udah enzimnya yang lain yang bekerja. Waktu masuk karbo itu istilahnya keserimpet lah di antara yang lain, itu nggak terlalu terdetek, jadi kenaikannya juga minimal dan nggak terlalu cepat untuk masuk ke dalam tubuh. Yang rusak itu karena terlalu cepat masuknya. Tapi kalau menunya kita karbo dulu, tubuh nggak ngerti yang berikutnya itu bukan karbo, ngertinya oh, ini karbo masuk nih, nggak ada apa-apa, karbo masuk langsung set ini. Walaupun berikutnya protein. Jadi dengan menu yang sama pun hasilnya bisa berbeda, hanya dengan trik merubah urutan dari makanan. Gitu. Nah ini trik-trik kecil sebenarnya yang bisa dipakai. Kemudian ada lagi, bagaimana untuk mengoptimalisasi katabolisme ini lebih baik. Kita bisa manfaatkan sebetulnya jeda makan itu dengan sesuatu yang tidak terlalu mempengaruhi gula, karbo di tubuh kita misalnya. Yaitu dengan misalnya teh pahit atau kopi pahit tanpa gula. Itu lebih menguatkan lagi efek katabolik di tubuh kita. Jadi kalau sudah dengan seperti ini, misalnya di luar Ramadan, kita mau mengoptimalisasi ya siangnya itu teh atau kopi ya, tidak pakai gula. Nah itu proses katabolisme, proses perombakan akan dipush lebih kuat lagi, lebih sehat lagi. Gitu. Itu tapi jangan cemilan gitu ya. Nah, kopi pahit, teh pahit itu lebih mempercepat lagi, meningkatkan lagi proses metabolisme. Terus khususnya anak katabolisme. Ini hampir jam 6, tak terasa. Ada pertanyaan nggak sebelum nanti saya tambahkan yang lainnya? Takutnya ada yang kelewat nih. Apa yang pengen diketahui yang sehubungan dengan materi kita juga lebih baik misalnya, biar lebih aplikatif. Oke. Ya. Oke. Ya. Ginjal kita itu kapasitasnya sebetulnya sangat besar sekali. Makanya ada orang yang bisa menyumbangkan ginjal satu ke orang lain. Kita bisa hidup dengan hanya satu ginjal. Artinya 50% dari kapasitas ginjal kita kan 2 ginjal kanan kiri. Itu pun kita masih biasa, tidak ada masalah apa-apa. Ginjal satu itu rusak lagi 2/3-nya pun kita masih nggak ada apa-apa. Masih baik-baik aja seperti itu. Tapi saat satu itu sudah kurang dari 1/3, mau nggak mau harus cuci darah. Karena ginjal sebagai organ pembersih, pembuang sisa-sisa metabolisme sudah
nggak mampu lagi, akhirnya terjadilah penumpukan zat-zat racun dalam tubuh kita. Mau nggak mau fungsi ginjal diwakili oleh Allah. Jadi Allah sudah memberikan spare yang begitu luas, cuma kadang kita nggak ngeh gitu kan, kita nggak paham apa yang merusak ginjal. Satu, terutama keadaan kondisi gula tinggi dalam tubuh yang terlalu lama. Kemudian efek dari gula tinggi nanti bikin apa? Tadi kapur pembuluh darah. Akhirnya tensi naik. Nah, tensi tinggi ini juga merusak ginjal. Baliknya ke situ lagi. Atau ada cemaran zat-zat kimia, ya kan? Karena mungkin pewarna, pengawet, gitu kan? Atau zat-zat toksik lain yang merusak ginjal karena berlebihan. Jadi kemampuan ginjal dipaksa dipus terus sampai dengan batas maksimalnya, akhirnya dia mengalami penurunan. Nah, memang agak masalah untuk yang sudah bermasalah dengan ginjal dengan protein, karena memang harus membatasi sekali proteinnya, karena itu akan membebani ginjal. Nah, inilah dilemanya. Ya, kalau udah gitu gimana? Ya sudah, optimalisasinya berbeda dengan yang masih sehat ginjalnya. Mau nggak mau, ibarat kata, ya udah, kita hidup dengan yang ada, mempertahankan yang ada, bagaimana caranya supaya yang optimal. Tentu optimalnya beda dengan yang ginjalnya masih sehat. Makanya bagi kita bisa menjadi ibrah pertanyaan Bapak bahwa bagaimana yang ginjalnya sudah bermasalah dan bagaimana kita yang ginjalnya masih sehat. Pertahankan, jaga tensinya bagus, kembali ke proses kataboliknya yang dijaga. Kalau kita bisa menjaga proses katabolik dengan lebih lama, sedikit lebih lama sesuai dengan sunatullah fitrahnya umur kita 40 tahun ke atas, ya insya Allah kita bisa lebih awet makanya. Kuncinya di mana? Kembali tadi, sederhana banget untuk parameter adalah lingkar perut. Nanti pulang ukur aja lingkar perutnya. Kalau yang masih di atas 90, ikhtiarkan untuk di bawah 90 bagi yang laki-laki. Bagi ibu-ibu kalau masih di atas 80, ikhtiarkan untuk di bawah 80. Kuncinya satu, kurangi yang manis-manis, kurangi tepung-tepung, kurangi gula olahan. Bagaimana dengan karbo kompleks seperti nasi, ubi, singkong, jagung? Itu karbo kompleks. Buah-buahan yang tidak di jus itu karbo kompleks masih boleh, tapi dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang lingkar perutnya masih di atas, kebiasaan kita seperti itu ya dikurangi supaya kalorinya dipakai. Soalnya kalau nanti energi kalorinya dari karbo terus-terusan, ya itu lingkar perut bukan berkurang malah bertambah, metabolisme malah jadi tambah kacau. Kurang lebih seperti itu Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti ukurlah semua di rumah dan mudah-mudahan Ramadan berikutnya ukurannya lebih ideal lagi. Dan yang kuncinya satu lebih gampang, peramuan tubuh kita seperti berpuasa saat tidak berpuasa. Walaupun boleh minum air putih, itu kan misalnya, syukur-syukur ada kopi pahit atau teh pahit untuk mempercepat proses katabolik. Kita bisa menambahkan speednya katabolik itu dengan cara seperti tadi. Gitu. Dan lagi kalau enggak, ya. Ya. Nah, itu tadi 20 tahun ketiga sampai dengan usia 60. Nah, 20 tahun keempat, 60 lebih nih. Bagaimana ini yang 60 lebih gitu kan? Kalaupun kita ya, karena tua itu sunatullahnya ya, penyakit tua itu kan gak bisa dilawan gitu kan. Tapi paling tidak kita bisa menghambatnya, memperlambatnya gitu. Kuncinya kembali ke tadi, kita di posisi mana sih? Kalau kita diposisikan, ada juga yang usianya udah 60 tahun tapi badannya kayak Pak Aris misalnya. Masya Allah, bukan yang berlebih gemuknya gitu kan, standar-standar aja gitu. Nah, beliau lebih fleksibel terhadap makanan. Tapi bagi yang berlebih, ya ikhtiarkan untuk menuju ke situ. Paling tidak, ya kita hanya berikhtiar sehat lah, berupaya untuk lebih sehat dengan cara mengatur pola makannya. Tetap jangan, selama ginjal kita masih sehat, jangan kurang protein, gitu kan. Kemudian push otot
paksa otot untuk bekerja sampai dengan batas maksimalnya. Olahraga nggak perlu lama, sebentar sudah cukup, tapi bebani otot. Kemudian bila sakit, karena membebani otot, kuncinya kan ototnya sakit. Ini nyeri gitu kan. Wah, ini berarti batas maksimal. Nanti diukur sendiri aja, umumnya orang beda-beda. Umumnya sama, badannya gedenya sama, tapi otot masa ototnya kan beda. Soalnya otot ini nanti akan terselip lemak. Jadi kelihatannya gede tapi isinya ternyata lemak, bukan masa otot. Kekuatannya, powernya akan kelihatan. Misalnya push up, satu kali aja udah payahan luar biasa. Dua kali nggak kuat gitu. Nah, berarti itu di situ pushnya. Kemudian kalau 2 kali kuat, naik nih misalnya masa ototnya, 3 kali kuat, jadi 4 kali. Nah sakit bagaimana kalau udah sakit? Berhenti. Walaupun itu baru olahraga berapa menit doang, udah berhenti. Ototnya sakit. Memang harus sampai sakit. Kemudian beri kesempatan otot untuk repair, memperbaiki. Mungkin lama awalannya, bisa 2 hari, 3 hari, sakitnya nggak hilang-hilang tuh ototnya. Ya itu memang fungsi repair kita segitu ternyata. Mau apa lagi? Tapi harus dipaksa seperti itu. Kemudian untuk repair butuh bahan baku. Bahan bakunya apa? Ya protein tadi. Jangan sampai kurang protein untuk membentuk otot yang baru, masa otot yang baru. Nah, kuncinya adalah meningkatkan masa otot. Jadi bagi yang sudah seperti Paris, tingkatkan masa ototnya. Kan gitu. PR-nya adalah meningkatkan masa ototnya. Ya karena otot itu mahal, maintenance-nya juga mahal, ya sekebutuhannya. Kan nggak harus seperti mengaku PADR yang ototnya besar sekali juga harus seperti itu gitu kan. Kalau mau monggo itu lebih baik kan gitu kan. Nah, tapi kalaupun tidak bisa seperti itu ya cukup untuk aktivitas kita sehari-hari dan ada sedikit tabungan. Jadi tabungannya bukan lemak, tapi tabungannya adalah masa otot. Kurang lebih seperti itu. Oke. Yeah. Seperti tadi kita ceritakan ya, tubuh itu dengan menu yang sama, dengan kalori yang sama, kita bisa manipulasi. Kalau yang masuk pertama adalah makanan yang berserat, gitu kan, tubuh nggak akan menilai bahwa oh, ini karbonya tinggi nih, kita perlu istilahnya terpopo-popo untuk menaikkan insulinnya gitu. Kalau yang dimakan protein dulu atau serat dulu, sayur dulu gitu kan, atau sedikit membuka dengan buah seperti Rasulullah tadi dengan satu kurma. Untuk buah juga di sini bukan yang kan saya juga kadang udah dapat pasien yang saya makan malam udah nggak makan malam, Pak, saya makannya buah, tapi pepaya satu belum dong, ya batal jadinya gitu kan, ibarat kata gitu. Nah, tapi di sini kayak Rasulullah contohnya cuma kurma 1 biji atau maksimal 3 biji dengan air putih. Udah itu gitu maksudnya. Jadi ya nggak terlalu pengaruh. Tapi kalau buah banyak ya pengaruh Pak. Gitu. Sama protein begitu juga. Kalau langsung dikebar dengan banyak besar pengaruh sama. Gitu. Kecuali mungkin serat ya. Kalau sayuran itu banyak mungkin nggak terlalu ngaruh karena menurut tubuh apa sih ini kan. Kita juga nggak bisa mencerna serat. Serat itu sama sekali nggak dicerna oleh tubuh kita. Jangan salah. Jadi kita makan sayuran itu wassalam itu, serius-serius itu. Nah, fungsi serat apa itu? Fungsi serat satu memberi makanan ke usus kita, bakteri baik di usus kita kan kita hidup berdampingan ya. Kalau kita nggak memberi makan kan kasihan. Nanti kalau dia nggak sejahtera, dia nggak sehat, ya tubuh kita juga sakit karena dia proteksi pelindung tubuh kita salah satunya dari bakteri-bakteri baik yang ada di pencernaan. Kalau nggak dikasih serat sebagai makanan mereka, ya kita sakit. Yang kedua yang membentuk massa feses. Yang ketiga menghalangi kolesterol. Blocking kolesterol itu ya dengan serat. Biar kolesterolnya keserimpet gitu kan, nggak masuk lagi ke dalam tubuh. Karena 90% produksi kolesterol itu ya dari tubuh kita sendiri. Bukan dari makanan. Makanan itu ukurannya kan kecil, paling 10%. Saya suka contohkan dengan telur ya, karena yang paling gampang kita sering konsumsi. Telur satu itu kolesterolnya misalnya menaikkan sampai dengan 7 poin kolesterol di tubuh kita. Tapi kalau telur 2, 10 poin. Telur 7, tetap aja 10 poin.
Nggak selesai pencernaan kolesterol di tubuh kita. Karena kolesterol dari luar itu harus dirompak dulu, dimirip-miripkan dengan kolesterol tubuh kita baru diserap. Tapi beda cerita dengan kolesterol tubuh kita sendiri yang asli, orisinil dari tubuh kita itu udah persis sama. Begitu dia melalui jalur liver, kemudian dibuang lewat empedu, masuk ke sini, persis sama. Begitu dia keluar, ambil lagi. Kalau nggak ada yang menghalangi si serat itu tadi. Makanya produksi kolesterol sendiri tubuh yang menyebabkan dia dari tubuh kita sendiri. Kolesterol dari mana? Apa bentukan kolesterol itu? Karbo, gula, asetil-CoA dari gula. Rombakan gula yang membuat kita kolesterolnya tinggi. Bukan makan daging, nasi, atau minuman manis lah gitu. Nasi masih baik, masih mending. Kue, makanan yang ultra processing food, plus stres tubuh kita, ini produksi kolesterolnya. Nah, yang kita takutkan, saya nggak mau makan daging, saya nggak mau makan ayam, bukan mahal lah saya. Takut kolesterol. Atau nggak mau makan yang ini takut kolesterol. Ternyata kolesterolnya dari nasi yang paling murah. Gimana? Gitu. Kolesterol sebetulnya baik sih, asal nggak berlebih. Kalau berlebih ya semuanya kalau nggak imbang masalah ya. Kurang lebih begitu. Jadi pola makan yang sama hasilnya bisa berbeda dari urutannya, betul. Nah, kalau kita ya salah ya kita maklumi salah ya terus gimana ya diperbaiki ya. Caranya, triknya gitu. Kemudian yang kedua apa tadi Pak? Oh iya, sama lambung ya. Bagi yang sensitif memang itu masalah, gitu kan. Tapi kadang masalah itu timbul dari perspektif kita, cara pikir kita sendiri. Saya makan ini bermasalah nih, akhirnya beneran nggak masalah. Contoh lah, di luar Ramadan nggak puasa itu kita sakit ketakutan yang kena asam lambung akhirnya ngambil terus. Sebentar ngambil, alasannya apa? Saya punya asam lambung loh. Nanti saya masalah kalau nggak ngambil. Ternyata Ramadan nggak ada cerita asam lambung itu. Ya memang yang punya masalah dengan lambung pasti memang nggak bisa puasa. Misalnya lambungnya terluka, ya terinfeksi, ada gastritis, ya kan, korengan gitu, ya nggak bisa puasa, harus diobati sampai sembuh. Kalau udah sembuh ya sudah. Kebanyakan istilahnya dispepsia sebetulnya bukan gastritis atau mah. Dispepsia itu bangunnya di fungsi, ya fungsi salah satunya karena mindset kita. Buktinya Ramadan yang tadinya bermasalah dengan lambung malah jadi sehat. Logikanya kalau memang dia masalah lambung apa dengan lambung terus alasannya tadi sedikit-sedikit makan biar lambungnya nggak bermasalah, terbantahkan itu sebetulnya dengan Ramadan ini. Nah, kembali ke pribadinya, coba dilihat lagi apa betul begitu atau tidak. Ini kan trik, boleh dipakai boleh tidak karena memang nggak semuanya bisa menerima. Tapi bagi yang bisa bersyukurlah karena ini salah satu trik yang bisa dipakai untuk mempercepat atau meningkatkan. Ada lagi? Oke. Gimana Pak? Ginjalnya ada flek apa itu? Seperti tadi Pak, kita ceritakan bahwa fungsi ginjal kita itu cadangannya kan banyak, spare-nya. Tinggal kita cek dulu laboratorium. Selama fungsi ginjal kita masih oke, secara laboratorium berarti tidak ada masalah. Jadi tadi contohnya misalnya rusak separuh pun kan nggak apa-apa, masih oke lah untuk optimalisasi. Karena orang bisa menyumbangkan satu ginjalnya ke orang lain terus orang itu juga nggak ada masalah apa-apa. Karena ada spare. Nah spare-nya tadi kurang lebih seperti tadi. Satu ginjal disumbangkan ke apa, dari satu ginjal itu rusak setengahnya pun masih oke. Nah, fungsinya tinggal berapa persen? Ya, fungsinya tinggal berapa persen? Cek laboratorium fungsinya berapa persen? Kalau fungsinya masih bagus nggak masalah. Memang nggak mungkin rusak. Misalnya satu masih full 100% kerjanya, terus yang satu 0% itu ya jarang sih ya. Kecuali yang tadi ceritanya didonorkan. Tapi rata-rata gradasi penurunan memang dua-duanya menurun bareng. Tapi secara fungsi,
Kalau ginjal kita masih bagus, masih oke, kita masih leluasa. Yang perlu diperhatikan kan tadi zat pengawet, pewarna, pencemaran kimia, ya kan? Kemudian polusi udara, gula yang berlebih, kemudian darah tingginya. Karena nanti gula berlebih larinya ke darah tinggi, atau kolesterolnya yang naik karena gula berlebih. Oh, sumbernya satu gitu sebetulnya. Cuma merembet ke sono-sono. Akhirnya perlu di-maintain semuanya. Nah, kalau kita jaga itu ya insya Allah ginjal kita akan lebih sehat. Nah, optimalisasinya dengan pola makan tadi Pak, seperti yang awal kita ceritakan. Nah, insya Allah dengan optimalisasi seperti itu, ya kita akan lebih damai. Ada lagi? Ya Pak. Gula pasir gitu. Oke, menarik nih gula. Kan banyak kita berswitch dari gula pasir ke gula jagung, gula aren, stevia, ya kan, yang paling terbaru hanya 1 tetes, gitu kan? Nah, kalau nilai kalori memang kayak gula jagung, stevia itu masih lebih baik dibandingkan gula pasir. Kemudian gula aren masih adalah kompleksnya di situ, masih ada seratnya, masih ada mineralnya yang tidak dibuang. Beda dengan gula pasir rafinasi yang mineralnya pun sudah dibuang. Isinya hanya fruktosa dan glukosa saja di gula pasir itu. Nah, gula jagung isinya apa? Fruktosa. Nah, fruktosa kita pakai nggak untuk naik? Oh iya, fruktosa itu akan di metabolisme awal sebelum glukosa. Jadi kalau kita makan glukosa kita nggak naik karena memang bukan. Itu kalau tes gula darah itu kita makan fruktosa ya gula darahnya antar karena memang nggak naik, bukan itu parameternya. Fruktosa akan diubah oleh hati sama nantinya jadi kalori, jadi energi yang disimpan, jadi lemak. Gitu. Kemudian tentang tadi proses anabolik tetap terjadi, gitu. Stevia tetap terjadi. Tubuh itu sensornya manis, walaupun itu menipu 0 kalori. Kan banyak minuman kesehatan sekarang yang misalnya 0 kalori gitu ya, 0 kalori, nggak ada kalorinya sama sekali, cuma rasa manis doang. Ternyata otak kita nggak bisa ditipu. Ngertinya, oh manis nih, ya udah, masalah ada kalori atau enggaknya kan nanti. Seperti tadi tubuh mengenali bahwa ini ada karbo, masalah nanti dicerna atau enggak, kalau karbonya cepatnya naik duluan untuk antisipasi. Stevia pun sama, prosesnya tetap anabolik jadinya, katabolik berhenti. Cuma memang nilai kalorinya rendah. Tapi proses katabolik yang kita harapkan tadi ya berhenti atau melambat. Karena tubuh mikirnya gini, agak suzon gitu ya. Kalau masuk manis itu minuman, ada gula nih, langsung set, antisipasi dulu. Sambil ditungguin, ada gula lagi enggak ya? Ada gula lagi enggak ya? Walaupun itu stevia yang 0 kalori misalnya, atau sangat rendah kalori, tetap aja. Nah, proses katabolik yang kita harapkan berhenti atau melambat sekian waktu tergantung sensitivitasnya. Bagi yang lingkar perutnya di atas 90 ya masuk yang kurang sensitif, yang resisten. Akhirnya yang harusnya bisa 2 jam misalnya, si insulin udah turun, katabolik bisa langsung mundur jadi 4 jam misalnya. Hanya dengan rasa sensasi manis. Jadi sebaiknya memang manis itu enggak. Kalau kita mengharapkan katabolik, kecuali yang sudah enggak toleransinya besar, lingkar perutnya udah normal ya, komposisi ininya nggak ada masalah, walaupun usianya 40 tahun ke atas. Karena secara KTP dia 40, tapi secara metabolik mungkin dia di bawahnya. Seperti ya contohnya yang paling ekstrim itu kan siapa sekarang manusia yang masih hidup yang seperti itu ya Cristiano Ronaldo misalnya. Kalau dia usianya 40 tahun dites selnya 28 tahun. Ya ikut yang mana metabolisme? Ikut yang 28 tahun. Bukan yang 40 tahun KTP-nya. Contohnya seperti itu. Nah kita pun bisa lah yang nggak se-ekstrim itu, tapi paling nggak kita dari tahun ke tahun nggak bertambah tua secara metabolik, tapi bertambah muda. Mungkin nggak mungkin. Kalau kita ikhtiarkan, caranya tadi kurangi karbo, tambah protein, bebani otot.
Kuncinya di situ. Ada lagi? Sedikit gambaran aja. Kalau gula darah ya, kita tes laboratorium itu gula darah kan suka diukur 100 miligram. Oh gula darah kita 200 gitu ya. Oh gula darah kita 200 gitu ya. Sebenarnya kecil loh kalau dikonversi ke makanan. Satu sendok nasi itu akan menaikkan gula darah kita nilainya sekitar 50. Jadi kalau 2 sendok itu 100 itu nasi. Mie juga sama. Satu sendok mie, 2 sendok mie itu udah naik 100. Apel 1 butir 400. Jeruk 200. Pisang 300. Roti tawar 1 slice 400. Cuma kalau kita bicara yang kompleks kan kenaikannya nggak langsung, bertahap. Dan kita tetap butuh itu cuma dalam jumlah yang bertahap. Lebih ke proporsinya adalah protein dulu gitu, serat dulu gitu. Nah, baru karbo di belakang. Tapi bagi yang nggak ada masalah dengan lingkar perut khususnya yang lebih fleksibel, kita tetap butuh itu kok gitu kan untuk nilai kalori. Tapi bisa kok kita ambil kalori dari protein, ambil kalori dari sayuran walaupun itu sedikit, baru sisanya dari karbo. Pun karbonya yang karbo kompleks supaya katabolisme kita nggak, porsinya nggak sedikit gitu. Porsinya tetap besar, porsi katabolismenya ya dengan karbo kompleks. Karena kalau karbo kompleks kan nggak langsung naik, nggak langsung tinggi dibandingkan gula cair contohnya. Seperti itu. Gimana? Masih ada? Cukup. Cukup kita tutup ya. Udah 6:17. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.